Halo football lovers, kembali lagi ke channel yang membahas tentang kisah-kisah unik yang terjadi di dunia sepak bola. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas kisah Lautaro Martinez, striker unik dari Bahia Blanca. Tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Ya, nama Lautaro Martinez tentu menjadi sosok striker haus gol yang telah lama malang melintang bersama Inter Milan, di mana pemain berusia 25 tahun itu terus menjadi andalan I Nerazzurri bersama Romelu Lukaku di lini depan. Aksi-aksi yang diperlihatkannya pun sangat mengagumkan, sehingga membuat Martinez menjadi salah satu pemain paling ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Dan berkat aksinya itulah, Inter akhirnya meraih gelar juara Serie A pada musim 2020-2021. Musim pun terus berlanjut dan performa pemain yang satu ini masih terus stabil. Bahkan pada musim berikutnya, performa Martinez meningkat tajam dengan deretan gol yang terus dicetaknya. Ya, saat Inter juara, Martinez pada musim itu hanya mampu mencetak 19 gol di semua kompetisi. Berbeda dengan musim berikutnya, saat Martinez mampu mengemas 25 gol di seluruh kompetisi. Namun sayang, kecemerlangan Martinez tersebut gagal membuat Inter juara lagi. Karena pada saat yang bersamaan, rival mereka yakni AC Milan tampil lebih perkasa. Sehingga skuad asuhan Stefano Pioli itu berhak atas gelar juara Serie A. Perisic, palla lunga, la sponda di Dzeko, Lautaro! 1-1, subito, Dzeko! Se ne va in mezzo a due, Barella al limite, poi il cross dentro per Lautaro Martinez! Ripartenza lenta, Barella, Correa cerca e trova Lautaro, Lautaro! 3-1 Inter, ha segnato il Toro! Cerca Lautaro, pallone morbido in area, Lautaro! 4-0 Inter, Lautaro! Musim selanjutnya, tepatnya pada musim ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Lautaro Martinez. Tantangan itu terjadi karena dirinya mendapatkan beban berat untuk menjadi striker utama Inter Milan. Sesuatu yang sangat mengejutkan, padahal pada musim ini Inter kembali kedatangan Romelu Lukaku, sosok striker yang sebelumnya sempat hilang. Namun berhubung performa Lukaku yang sedang menurun, beban berat tetap ada di pundak Martinez. Tantangan itu pun perlahan mulai dijawab oleh Martinez dengan deretan gol yang terus ia ciptakan. Entah itu di ajang Serie A maupun ajang lain seperti Liga Champions maupun Coppa Italia. Palla profonda con Lautaro che va dentro, carica il sinistro, gol, 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 il Toro l'ha messa, gol. Berkat performa stabil yang ditunjukkan oleh Martinez, membuat dirinya akhirnya mendapatkan panggilan Lionel Scaloni untuk memperkuat timnas Argentina. Dan tak main-main, panggilan ini membuat Martinez bakal tampil di Piala Dunia. Martinez tidak sendiri, karena di saat yang bersamaan, Scaloni juga memanggil beberapa pemain yang berposisi sebagai penyerang, seperti Lionel Messi, Paulo Dybala, Joaquin Correa, dan bintang muda Manchester City, Julian Alvarez. Dari deretan penyerang yang ada, peluang Martinez untuk menjadi pemain inti sangat terbuka lebar. Apalagi saat itu, Paulo Dybala sedang mengalami cedera, sehingga membuat Scaloni harus menyimpannya terlebih dahulu. Belum lagi dengan status pemain muda yang disandang oleh Julian Alvarez, yang membuat Scaloni pasti berpikir dua kali untuk memberikan kesempatan menjadi pemain utama. Prediksi itu akhirnya benar-benar terjadi. Scaloni pun langsung memainkan Martinez pada laga perdana melawan Arab Saudi, di mana pemain berusia 25 tahun itu didampingi Lionel Messi di lini depan. Namun keputusan Scaloni tersebut justru menjadi malapetaka, mengingat performa yang ditampilkan oleh Martinez jauh dari harapan. Hasilnya, Argentina akhirnya menyerah atas Arab Saudi dengan skor 2-1. It's Messi for Argentina. It's simple, it's easy. To intervene, but they've worked the ball to Al-Shehri, who's got a shot on target, and it's scored for Saudi Arabia. They're becoming difficult to contain. Al-Dessari.
Keputusan berani kembali dilakukan oleh Scaloni. Pada laga kedua, dirinya kembali memainkan Martinez sebagai penyerang utama. Namun sayang hasilnya masih sama saja, saat mantan pemain Racing Club itu gagal mencetak gol. Beruntung saat itu Argentina berhasil meraih kemenangan, sehingga membuat asa lolos ke babak selanjutnya masih sangat terbuka. Dan pada partai ketiga, Scaloni mulai sadar dan akhirnya memutuskan untuk mencadangkan Martinez. Dan posisinya digantikan oleh Julian Alvarez. Keputusan dari Scaloni itu akhirnya membuahkan hasil, karena Julian Alvarez mampu mencetak 1 gol dan membawa Argentina menang 2-0 atas Polandia. Selain meraih 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan, Argentina akhirnya lolos ke babak 16 besar. Dan pada babak ini, performa dari Lautaro Martinez masih tetap saja dan belum ada yang berubah. Bahkan pada suatu kesempatan, dirinya membuang peluang emas, usai umpan dari Lionel Messi malah ditendang Martinez ke tribun penonton. Sehingga atas aksinya itu banyak yang menyamakan Martinez sebagai the next Gonzalo Higuain. Atas semua yang dilakukan oleh Martinez membuat dirinya sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari Lionel Scaloni. Ya, pelatih berusia 44 tahun itu lebih memilih duet Messi dan Julian Alvarez di lini depan Argentina. Meski begitu, Martinez pada akhirnya mampu memberikan kontribusi berupa penentu kemenangan dalam drama adu penalti saat Argentina melawan Belanda di babak 8 besar. Pada laga melawan Belanda, Martinez memang menjadi pahlawan. Namun hal itu tetap tak membuat Scaloni mengubah keputusannya. Bahkan pada partai semifinal, Scaloni sama sekali tidak memainkan Martinez. Sebuah keputusan yang tepat, karena pada saat itu Argentina menang mudah atas Kroasia melalui deretan gol yang dicetak oleh Lionel Messi dan Julian Alvarez. Puncak kemandulan dari Martinez akhirnya terjadi di babak final. Ya, pada laga super penting itu lagi-lagi Martinez gagal memanfaatkan beberapa peluang emas. Contoh yang terjadi dalam 5 momen berikut ini, saat peluang yang seharusnya bisa menjadi gol malah disia-siakan oleh pemain Inter Milan tersebut. Beruntung meski gagal memanfaatkan peluang, Argentina akhirnya tetap menjadi juara setelah mereka menang melalui babak adu penalti. Setelah final selesai, Martinez seharusnya kecewa dengan penampilannya. Itu terjadi karena selama gelaran Piala Dunia, dirinya tak sekalipun mencetak gol. Bahkan dirinya kalah dari Julian Alvarez yang berstatus sebagai pemain muda di skuad Albi Celeste. Namun kekecewaan Martinez itu akhirnya langsung terobati setelah ia kembali ke klubnya Inter Milan. Bagaimana tidak? Karena saat ia kembali ke klub, performa apiknya perlahan mulai terlihat. Itu terbukti saat Martinez beberapa kali menjadi pahlawan Inter melalui gol demi gol yang dicetaknya. Dan contoh yang terbaru terjadi saat Martinez mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan Inter Milan atas Hellas Verona. Lautaro Martinez. 2.5 minutes on the clock. Guided home by the world champion. He's finding it on the... Dengan tambahan 1 gol itu membuat Martinez kini sudah mencetak 11 gol di seluruh kompetisi. Sehingga statistik itu semakin membuktikan jika performa Martinez lebih baik saat dirinya memperkuat Inter Milan. Ya, meski gagal menunjukkan performa terbaik waktu bersama Argentina, tapi Martinez tetap dianggap sebagai pahlawan karena berkat dirinya juga tim Tango akhirnya meraih gelar Piala Dunia, sebuah gelar yang telah lama mereka impi-impikan.